Baik, Amang silakan membagi sesinya. Kita bagaimana? 4 kali 30 menit. Cek. Baik, kalau usul saya 60 menit pertama kita lanjutkan dulu materi yang kemarin saya bagikan. Saya akan menambahkan beberapa keterangan. Baru kemudian 60 menit kedua itu saya akan perlihatkan beberapa catatan khotbah yang sudah dikirim ke saya. Sambil kita lihat di mana poin-poin di mana kita bisa menambah menambah kekayaan dari tafsir kita, menambah kekayaan dari isi khotbah yang kita siapkan. Kita ke, ini halamannya mungkin udah beda ya. Pas saya kirim ke Amang Mervin lagi ya. Saya kirim lagi Amang ya. Jadi ini Amang nanti bahan ini, terutama bahan PPT-nya, silakan dibagi sehingga kita punya bahan dari presentasi PowerPoint ini. Bahan di sini sebenarnya melampaui bukan hanya hermeneutika, tapi juga bagaimana presentasi yang baik, bagaimana mempersiapkan khotbahnya dengan baik. Jadi ini saya akan share ke Amang. Nah, boleh tolong ditampilkan yang tadi. Nah, dari ini, mari sekarang kita lihat cara menyiapkan kemarin. Jadi kalau Inang Amang sudah menyiapkan, mari kita lihat lagi. Jadi kemarin teorinya, lalu kita kerjakan. Sekarang kita lihat lagi teori, benar nggak kita mengerjakannya? Bagi yang mengerjakan, Amang, kalau satu gampang sekali, 10 susah, berapa poinnya? Mengerjakan khotbah ini berapa? Ini baru tafsir ya, ini baru tafsir. Satu gampang, 10 susah. Mana yang berapa skor kita? 5 sedang-sedang? 7 susah? Sedang atau susah? 2, wah gampang itu. Berarti Amang udah sering itu. Nah, memang boleh kita lihat layarnya lagi. Yang tadi 66 ya, slide 66. Oh, ini yang baru ya. Oke. Ini yang sebentar, saya agak bingung nih sekarang. Ya ini. Boleh next. Nah, yang pertama ini kan teks. Jadi kita mencari tahu apa yang teks katakan. Coba kita lihat misalnya di Mazmur 23. Siapa yang menulis Mazmur 23? Apakah ada? Boleh next lagi? Boleh sampai yang ketiga ya ini. Apakah ada kata-kata yang sulit buat yang membaca Mazmur 23? Jadi minggu lalu saya sudah perlihatkan apa yang dimaksud dengan interpretasi. Interpretasi itu atau tafsir adalah bagaimana kita menerjemahkan teks yang ditulis di masa tertentu dengan bahasa tertentu oleh penulis tertentu kepada orang yang ada di situ. Kita bawa pesan itu ke masa kini. Misalnya, kenapa, ini contoh gampang lah, kenapa kita sekarang makan babi? Amang mau pakai teks yang mana? Mau pakai perjanjian lama, tidak yang berkuku belah tidak boleh kita makan, tidak boleh memakan darah, udah 2 kali itu, saksang itu 2 kali haramnya. Atau kita mau pakai ketika Petrus bermimpi, lalu semua makanan itu turun dari langit, lalu dia bilang makanlah itu semua. Nah, memilih itu Amang, itu sudah tafsir. Amang pilih yang mana? Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Apakah betul kita ini domba, atau domba ini adalah bahasa metafora? Kalau kita mau mengatakan ini metafora, kenapa domba? Kenapa enggak sapi? Kenapa enggak kambing? Kenapa enggak ikan mas misalnya? Kenapa kita sebut domba? Di hutan terlarang domba.
Nggak ada domba. Sehingga kalau kita cerita sama orang-orang domba, nggak bisa dibayangkannya domba itu apa. Nggak bisa kita, karena domba sama kambing agak beda. Inamang, bedanya lumayan jauh, terutama dari bau makanannya ini agak berbeda dari domba sama kambing. Keju domba lebih enak dari keju kambing, tapi itu saya karena baunya. Tapi daging, kalau daging di Eropa domba, tapi kalau saudara-saudara kita suka kambing gitu. Nah, jadi kenapa harus domba? Apakah betul domba? Sama seperti ini emang. Perjamuan kudus menggunakan roti dan anggur. Apakah harus roti dan anggur? Isarana, mau adong di huta-huta terpencil, nun jauh di sana, dong isi roti. Akhirnya dangi makanan utama kan itu tuh halak Yahudi, itu makanan utama. Ai ido lapatan ni ikor roti do manang kiasad deh. Nah, kemampuan untuk mengenali itu adalah interpretasi. Sehingga kita memerlukan interpretasi. Boleh refresh saja nggak apa-apa, Mang. Bagus pertanyaannya, Mang. Jadi kalau misalnya kita mundur sedikit, boleh mundur sedikit slide-nya. Mungkin mundur mulai dari tipe interpretasi itu. Yang pertama itu slide 67. Slide 67. Nah, ini dia. Ini jadi ada beberapa tipenya, Mang. Yang pertama harfiah. Ahanai surat idonatoho. Ahanai surat idonatoho. Ini agak sulit ketika kita gunakan, bentar ya, terutama untuk, sebentar, saya buka teksnya, Kolose 3 ya. Kita baca Kolose 3 kan? Nah, ini Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Ini soal 11. Sampai 11. Ini soal manusia baru. Kalau kita baca teks di sini, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Apakah ini memerlukan tafsir? Apakah ini bisa kita terjemahkan secara harfiah? Bisa, karena ini adalah sesuatu yang memang kita temui juga pada masa ini. Sehingga ketika dibilang semuanya itu mendatangkan murka Allah, kita bisa memahami. Lalu di ayat 8 dikatakan, buanglah semuanya ini, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar. Ini bisa kita pahami. Ini bisa kita pahami. Lalu di ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ini agak sulit. Maksudnya apa ini ayat 11 ini? Ayat 11 ini apa? Artinya nggak ada suku bangsa lagi? Oh, kita semua jadi satu aja? Hah? Semua udah berubah. Apakah itu orang juga? Coba apa artinya? Apakah ini artinya tidak ada lagi suku-suku? Bahasa Adong HKBP. Ini ayat ini pernah dipakai orang untuk mengatakan gereja suku harusnya tidak ada lagi. Karena di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi, nggak ada. Jadi puasa dong gereja HKBP. Itu kalau terjemahan harfiah mah ngeri-ngeri sedap. Bisa nggak diartikan seperti itu? Coba kita lihat Kolose 3 ayat 11. Tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, dan ini ada juga di Galatia. Di dalam Kristus tidak ada laki-laki atau perempuan, tuan atau hamba, Yahudi atau Yunani. Ini ada di Galatia. Tapi apakah ini mau kita terjemahkan harfiah? Kalau harfiah, berarti gereja jangan berbasis suku. Persis. Jadi kita harus menafsir, Amang. Disitulah tugas tafsir.
Lalu masuk tipe nomor 2. Jadi harfiah agak susah masuk ke teks Kolose 3 ayat 11 ini. Boleh next? Lalu ini moral sehari-hari. Nah ini di Kolose 3 ini masuk. Ini moral sehari-hari. Tapi kalau dia masuk ke Mazmur 23 susah. Mazmur 23 itu penuh dengan kata kiasan. Mazmur 23 penuh dengan kata kiasan. Kalau kita lihat misalnya Efesus 6 ayat Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Jadi misalnya kita lihat ini Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Ini yang molon canda moda unarung dah tersinggung dah hita. Boy do inang amang orang tersinggung dah serius sama dokon. Efesus 6 ayat 12. Tabereng maju. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Melawan siapa kita? Pemerintah. Ini kalau lagi sebal sama pemerintah, kan gitu. Melolas rohata, Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi yang benar yang mana? Itu yang kemarin minggu lalu saya bilang, bisa dia pada saat yang sama mengeluarkan dua pesan yang berbeda. Paulus menulis kepada jemaat Efesus, perjuangan kita melawan pemerintah. Kepada jemaat ini yang nulis orangnya sama. Kepada jemaat Roma dia bilang, tunduklah kepada pemerintah. Ini ikipi itu. Ini kok satu orang nulis dua pesan yang berbeda. Kita sekarang sesuka hati kita aja. Kalau lagi sebal sama pemerintah, pakailah Galatia, Efesus 6 ayat 12. Kalau lagi suka sama pemerintah, Roma 13 ayat 1. Ido najo lu tiki marbada hita, dua ayaton mari pakai. Ya betul lah. Mari kita baca ulangi. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya ada berapa ini lawannya? Pemerintah, penguasa, penghulu dunia, lalu roh jahat. Di awang-awang. Sekarang mau pakai tafsir mana? Nah gitu, mau pakai harfiah? Gitu. Ini bahayanya kalau letterlock, bahaya sekali. Kalau letterlock bahaya. Kalau kita nggak tahu ini kenapa sih, kenapa ada tulisan seperti ini, bisa bertengkar kita pakai ayat. Kita bisa orang bisa bertengkar karena ayat Alkitab. Ini percaya nggak percaya? Nah, oke. Kita voting aja kita di sini. Menurut Ina Amang ini ngomong soal pemerintah dunia atau pemerintah setan? Setan Amang. Efesus 6 ayat 12, setan atau dunia? Oke, angkat tangan lah, angkat tangan. Siapa yang bilang setan? Yang bilang pemerintah dunia ini berapa orang? Oh, abstain nih. Yang bilang ini enggak, ini bukan pemerintah setan, memang pemerintah karena ada roh jahat di udara. Kenapa dia bedakan pemerintah dengan roh jahat? Berarti kan pemerintah dong. Tapi nggak semua pemerintah. Gitu kan? Kalau dikuasai setan. Iya. Ya kan ada nggak pemerintah yang dikuasai roh jahat di udara? Ada.
Ada kan? Ada. Kalau ada, berarti Roma 13 tadi harus diperiksa. Tidak semuanya. Tapi jadi susah kita. Gimana cara melihatnya, kan gitu. Nah, ini menafsir, inilah kerjaan penafsir. Makanya satu ayat bisa 3-4 hasilnya. Tergantung sudut pandangnya. Kalau ada presidennya baik, dia, kami Roma 13 deh, Pak. Kalau lagi jahat, Efesus 6 ayat 12. Betul. Jadi ini yang nanti mau saya jelaskan di jam kedua. Tapi saya mau menjawab, Amang, itu sebabnya kita perlu interpretasi, Amang. Kita perlu sekali interpretasi, karena ada orang-orang main tafsir letter leka aja dia. Saya padokoni natar surat isi, apa dangi, sastongna dangi, nanangi dok isi. Karena Alkitab kita ini bahasanya kaya sekali, penuh dengan simbol. Itu sebabnya kita perlu tafsir ini. Gitu kira-kira, Mang. Sebagai orang yang belum paham betul tentang Alkitab, kalau menafsirkan Alkitab, menafsirkan kata-kata, menafsirkan orangnya awam, kata-kata penafsiran ini bisa berbahaya. Kata Amang tadi sudah mengatakan berbahaya. Artinya sudah piawaikah kita, sudah mempunyai capability kah kita untuk melakukan penafsiran? Karena salah menafsir bahaya. Itu yang tadi mungkin maksudnya. Jadi kata-kata menafsir ini berbahaya sekali kalau memang tidak pada tempatnya. Mungkin kalau menurut saya memahami kali ya, memahami atau mengerti kali. Oke. Tepat sekali. Nanti di penjelasan ini saya mau katakan bagaimana cara mengenal tafsir yang benar. Betul. Makanya ini sesi ini saya mau melanjutkan dulu supaya kita lihat kriteria tafsir yang benar itu seperti apa. Jadi kalau Inang Amang nanti pakai buku tafsir, kita juga tahu ini bertanggung jawab atau enggak. Karena kalau cari website, kita bisa terjebak di berbagai tulisan yang ada. Berbagai tulisan yang ada itu bisa membuat kita nyasar, Inang Amang. Jadi hati-hati. Ini makanya saya mau mengajari model-model seperti ini. Paling enggak, kita tahu dulu modelnya, sehingga nanti kalau kita baca orang menulis inilah firman Tuhan gitu kan. Lalu apa yang ada di ayat itu yang dia bilang inilah yang harus kita lakukan, inilah yang harus kita lakukan. Berarti itu harfiah. Lalu pertanyaan yang harus ada di kita, apakah kita tepat menerapkan tafsir harfiah ke teks yang sedang dibacanya. Jadi misalnya kalau kita baca tafsir harfiah untuk Mazmur 23, inilah Mazmur yang tidak bisa diterjemahkan secara harfiah. Ini bahasa jelas-jelas kiasan, alegori, ini kisah dia. Tuhan adalah gembalaku. Maksudnya membaringkan aku di padang yang berumput hijau apa? Kan gitu. Apakah ya? Nah, saya bisa bayangkan kalau orang tafsir harfiah. Jadi saudara-saudara, itulah yang kita cari, padang yang berumput hijau. Kita harus membangun gereja kita di daerah di mana ada padang yang berumput hijau dengan segar. Karena itu yang diminta Tuhan dari kita. Bisa juga begitu. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena banyak tafsir, ya, Inang Amang, kita kadang-kadang lupakan sehingga kita kira itu harfiah. Ini ya. Kenapa? Mana mic? Masa terpikir. Di Alkitab itu kan dikatakan waktu dia memberikan firman dengan bawa ular gitu. Betul, ada kan ular segala macam. Itu di gereja di Amerika ada tuh bawa ular itu. Betul. Contoh. Ada yang bawa ular. Jadi dia khotbah untuk menguji imanmu, dibawa ularnya. Siapa yang memandang ular ini akan sembuh katanya. Ngeri-ngeri sedap memang. Ini yang tafsir harfiah ini ngeri-ngeri sedap. Yang paling sering 666. Ini angka beneran atau angka simbol? 666. Apalagi wahyu itu harus hati-hati kita bacanya.
Wahyu, jangan terjemahkan letterlek. Bahaya, bisa kiamat tiap hari kita bilang, karena udah mau kiamat terus ini. Ada ini menjadi ini. Ada orang yang menafsir apa? Akan diberi tanda di dalam tubuhnya. Wah, barcode itu, kita mau dikasih barcode, ributlah kita soal itu gitu. Jadi ini harus hati-hati. Saya pernah, Bang, ini terus terang, gerejanya, jadi pendeta bilang, Tuhan ada gembala kita, mari buktikan, keluar semua dan makan rumput, katanya, karena Tuhan dimakan rumputnya. Saya nggak bisa tunjukin video, ada video di laptop saya, jemaatnya keluar semua makan rumput, membuktikan bahwa dia dikuasai oleh Roh Kudus. Ini saya nggak bohong, ini serius, ada videonya. Itu gereja itu, gitu. Jadi kita harus hati-hati. Nah, dan ini yang saya suka dari kita, terutama gereja-gereja arus utama, gereja-gereja Protestan, bahwa kita kritis orangnya, bahwa kita kritis. Jeleknya, nah ini kekurangannya, bahwa Mang Inang saking kritisnya, jamita padita dak tohon kayak gitu. Kita pun menilai khotbah orang. Itu kita. Sementara saudara-saudara kita yang kurang kritis, amin, amin gitu. Tapi nggak difilter lagi. Jadi harus ada yang namanya equilibrium atau keseimbangan antara kritis dan berserah mendengar firman Tuhan. Disitulah Roh Kudus kita perlukan. Gitu, Namang. Kalau terlalu kritis susah, nggak kritis susah juga. Kira-kira begitulah. Dan Amang Inang juga nanti, saya nggak tahu, minggu kemarin udah mulai mendengar pendeta khotbah, mulai hari Minggu kemarin, hari Minggu udah mulai ya do jamita paditawon songonot do. Mulai nggak? Udah mulai. Bayangkanlah kami kalau dengar khotbah, gitulah kira-kira. Ini pakai tafsir ini Allah, no? Terima kasih, Amang. Saya mau menanyakan penafsiran daripada Kolose 3 ayat 11 itu. Kan itu tidak ada orang Yunani, nggak ada orang Yahudi. Apakah tidak masuk ke situ seperti golongan-golongan, golongan suku, golongan bangsa-bangsa dan apalagi namanya ya, yang kan yang lemah, yang miskin? Apakah tidak masuk ke tafsiran Kolose 3 nomor 11 itu sama itu? Ada lagi, lanjut aja lah. Udah lupa. Makasih Nang ya, itu pertanyaan yang bagus sekali Nang, yang nanti akan saya jawab itu. Nanti kita akan lihat kenapa bisa begitu. Kita akan lihat konteksnya. Sambil nanti memperlihatkan yang mana yang bertanggung jawab, yang mana yang mungkin perlu ditambahkan lagi. Itu nanti akan saya kasih lihat. Nah ini saya mau kembali lagi sini. Jadi ketika kita bicara soal interpretasi moral, misal seperti ini, interpretasi alegoris, kita melihatnya ini sebagai cerita. Cerita itu lalu kita dengan cepat menerjemahkan. Bayangkanlah kalau kita domba, lalu apa yang harus kita terima dari Tuhan dan lain sebagainya. Jadi ini alegoris ini selalu berusaha melihat segala sesuatu sebagai cerita. Lalu interpretasi anagogis dan mistis, ini nanti yang di mana ini Tesalonika. Ini yang di Tesalonika, karena Tesalonika itu bicara soal kematian. Ini dia. 1 Tesalonika 4 ayat 14 mengatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Mereka yang mati meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Lalu ayat 16-nya, sebab pada waktu tanda diberi, waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga
dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Oke, nah Bang, saya akan menyampaikan sesuatu nanti. Jadi ini harus kita tafsir secara alegoris. Jadi saya mau kasih lihat bahwa ini perbedaannya. Tidak boleh kita tafsir ini secara harfiah. Ini adalah tafsir anagogis dan mistis. Ini melihat masa depan. Bagaimana kira-kira Tuhan akan datang? Bagaimana kira-kira apa tandanya? Nanti kalau orang menggunakan interpretasi ini, dia kan condong mengatakan, lihatlah ya, 1 Tesalonika 4 ini mirip dengan wahyu. Ada sangkakala kan gitu. Nah, saya nggak tahu Amang Enang pernah dengar atau enggak. Sekarang ini ada suka bunyi sangkakala di langit. Pernah dengar nggak ya? Yang video-video pasti orang Kristen terima. Yang gitu. Pernah dengar ya? Pernah dapat videonya ya? Nah, lalu kiamat ini. Gitu. Lalu ahli meteorologi bilang, bukan, itu bukan mau kiamat, itu perbedaan tekanan udara sehingga dia menimbulkan bunyi seperti itu. Tergantung kita mau lihat mana, kan gitu. Jadi ini perlu sekali untuk kita perhatikan. Lalu yang terakhir adalah interpretasi historis kritis. Interpretasi historis kritis ini, kenapa? Oh iya, silakan Kak. Saya pernah teman saya atau saya mengikuti perjamuan kudus di Katolik. Dikatakan ini benar-benar darah Yesus, benar-benar. Ini tubuh Yesus benar-benar. Apakah itu benar? Saya pikir bukan. Jadi bagaimana penjelasannya, Mang? Terima kasih. Nah, itu di situ masuk pertengkaran kita, Mang, karena masalah interpretasi ini. Disitulah masuk pertengkaran kita. Dan pertengkarannya teologis ya, bukan pertengkaran marbada, pertengkaran teologis. Apakah saat ini Kristus ada di sini atau ada di sorga? Kalau GKI, dia punya prinsip yang namanya sunsum corda. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Adong nah ya per minggu di GKI. Di ujungnya kalau kita gereja di GKI kan pengutusan itu dibilang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Itu kan? Lalu bilang kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Terpujilah Allah. Apa itu tengahnya baru terakhir terpujilah Allah. Kini dan selamanya gitu. Kenapa mereka bilang gitu? Karena mereka percaya bahwa Kristus ada di sorga. Sehingga ketika perjamuan kudus dilaksanakan, itu adalah simbol peringatan akan Kristus. Tapi HKBP agak beda. HKBP itu melihat roti dan anggur itu bukan hanya simbol. Roti dan anggur itu betul-betul tubuh dan darah Kristus, tetapi melalui firman. Jadi hanya karena di dalam ibadah itu kita mengingat Kristus, dikhotbahkan, lalu ketika kita menerima roti itu, ketika kita menerimanya dan memakannya dalam firman, roti itu menjadi tubuh Kristus. Makanya pendeta bilang, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kalau dibagi gitu kan, tuata Yesus Kristus madok, jalo hamumai, jala pangamma, dagingku doi. Kalau orang Katolik lebih tajam lagi, dia bilang tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Jadi betul-betul dia menganggap sebelum dibagi, sesudah diberkati, itu tubuh Kristus. Anggur itu darah Kristus. Itu sebabnya nangamang, kalau orang Katolik ke gereja, dia pertama dia lakukan adalah memegang baptis, kan ada air baptis. Lalu dia berlutut, karena di depan situ ada tubuh Kristus, yaitu roti yang sudah dikonsekrasi, roti
yang sudah diberkati. Kalau roti itu sudah diberkati, dia menjadi tubuh Kristus. Kalau dimakan jadi tubuh Kristus. Sehingga kalau sisa bukan tubuh Kristus. Kalau reform orang-orang GKI dimakan pun bukan tubuh Kristus. Itu simbol akan tubuh Kristus. Itu bedanya, itu beda di tafsir, Amang. Itu beda di tafsir. Makanya orang GKI selalu mengatakan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Tuhan ada di sana. Sementara kita enggak. Kita bilang enggak. Dagingku deui, langsung kita makan tubuh Kristus. Gitu. Bedanya di mana? Pasti beda di perasaan ini, Amang. Bedanya di perasaan. Perasaan maksudnya gimana? Amang kalau ke GKI, Amang terima roti itu dari siapa? Coba diingat dulu. Dari mana terima rotinya? Coba diingat baik-baik. Bukannya dari sebelah? Dia dong. Ayo coba diikat dulu yang pernah ke GKI, ayo. Awak sering ke GKI soalnya, yang melayani, aku pun melayani di GKI. Saya melayani Perjamuan Kudus juga di GKI, bahkan pendeta GKI Nederland gitu. Gimana? Dari sebelah kan? Kan disebarin. Jadi pertama pendeta kasih ke majelis nyebarin sampai di sini, ya disebar. Nggak bisa dia lewat bangku itu kan? Ya jadi gini, enggak ada ke depan enang kalau GKI enang. GPIB kali itu. Kalau GPIB, ini mantap nih GPIB. GPIB bikin meja di depan berbentuk salib, lalu duduklah orang, duduk baru bagi satu-satu. Sama seperti GPM itu. Kalau KBP maju, kadang-kadang tergantung pendetanya nang, bisa 15 kalau atar godang eta sa atau pamo gitu. Tapi ini maksud saya, sikap kita terhadap roti itu menunjukkan tafsir kita. Sikap kita gimana? Mau dihita, mau son? Ada tabay mau sisa roti. Akasitu mau jauh sukun. Sama dia doa atur hamu ipudi di bilik parobasan. Dialang sama dia. Dibagi biasa. Oh iya. Dangadong songon obah bomulap. Dangadong songon ni. Dangadong. Oh, isenahya tuhuta. Marulon nabadia isenahya tuhuta. Dihuta. Isenahya tuhuta dakya. Marulon nabadia dihuta dakya hita. Ahana masa, jadi mau dihuta inang, adung namang idoi guasa, alam mau sasitong na tradisi AKBP, tradisi dang teologi, tradisi kebiasaan, tradisi ni AKBP, padita do para dehon roti, padita do, ale rotu Jakarta, torok ruasi kan itu, opat par mingguan mau di kampung kan mau di hutan memang holan di bano do na adong akses tu anggur. Buama aka ruas tanah dong di hitan. Kan itu iko padita do naro ma buan angguri. Ale mau di hitawan Martini do kan itu. Ada di hitan Martini do. Cap orang tua dia do. Cap orang tua do so. bercanda. Jadi maksudnya kalau di kampung karena mereka menganggap itu sesuatu yang sangat jarang mereka temui, kan jarang sekali orang bayangkan enang ada pendeta 20 pagarannya. Kalau mau perjamuan kudus, Paskah, Jumat Agung, keliling dia, itu bisa berapa minggu nggak selesai. Karena banyak pagarannya 20. Kalau di sini kita banyak pendetanya, 1
Kalau di sana karena sendiri dia harus keliling itu. Jadi begitu datang, itu udah dinanti-nantikan. Bisa sampai nangis orang itu menerima perjamuan kudus. Begitulah penghargaan mereka. Tohodon, daging ni Kristus. Tangis mahal lagi. Sisa amang. Bae majoison. Anom mahwalang kami. Dihormati roti itu. Karena jarangnya kan gitu. Kalau di kita, situ adong sisa on. Di homon. Daong dang songoni kita. Nah huboto dia kami pedang boy songoni. Tapi kalau di GKI begitu enak amang. Pak, ini ada sisa nih buat gua ya, gua mau pulang nih. Gitu. Kalau kita nggak begitu mungkin. On, bah tatur mak isena buani. Agak hormat kita, perlakuan kita kepada roti yang sisa ini. Agak sedikit mistis. Kalau di Katolik itu disimpan lagi. Iya, itu disimpan lagi. Yang sisa itu, makanya anggurnya dihabisin sama pastor. Pastor itu nggak habisin anggur. Karena nggak boleh sisa, itu darah Kristus. Jangan sembarangan, cuma dicelup aja, makanya pastornya yang minum. Itu tafsir. Bisa sampai berbeda gereja kita gara-gara tafsir. Wah, saya udah pernah perjamuan kudus di GBI. Nah, ini lebih bingung lagi saya. Di GBI ini dia beda-beda modelnya, beda-beda. Satu hari begini modelnya. Ya, Bapak Ibu di gereja besar di pojok ada berapa pojok sudah tersedia roti dan anggur. Silakan pergi ke pojok masing-masing. Lalu pergilah orang ambil kan? Baru duduk, baru ya siap, baru makan bersama. Jadi dia ambil sendiri. Itu gimana itu? Itu udah simbol itu, udah nggak ada. Kalau kita masih lebih tubuh dan darah Kristus, baju ke depan pun agak gemetar-gemetar gitu. Kalau di kampung, mulu hilale mana, merdo sedope, mulak gimana? Tang doh tiba marulan dobe dia, lo mulak. Itu makanya di kampung ada pausenya. Udah marah dia jo setokin 10 menit rehat maju kita asa masuk tuh parpadana dobe dia inna kan inna padidai baru pulanglah sebagian orang. Itu karena tafsirnya ini. Jadi kita harus perhatikan bahwa bisa kita mengenali sebenarnya ciri sebuah gereja dari bagaimana mereka melakukan apa yang mereka khotbahkan. Kalau khotbahnya dilakukan secara interpretasi harfiah, betul-betul itu menjadi harfiah dan itu tidak cocok untuk Mazmur 23. Jangan sampai Inangamang pakai Mazmur 23 dengan tafsir harfiah. Nggak cocok. Nah, oke, ini pertanyaan bagus. Inang tanya, bagaimana gereja-gereja yang tidak sama tafsirannya ini? Salah nggak di depan Tuhan? Oke, salah nggak di depan Tuhan? Nah, ini. Pertama Inang, saya bukan Tuhan, jadi saya nggak bisa mengatasnamakan Tuhan. Itu yang pertama. Tapi kita bisa mengenali kalau dia sudah lari kali. Lari kali. Padohu apa ya? Ngaco banget. Melenceng jauh. Lari kali, Batak kali itu ya, lari kali. Ngaco banget. Kita bisa kenali kalau dia ngaco banget. Nanti saya kasih cirinya. Dia nggak merasa kacau, tapi kita bisa mengenalinya. Jadi ini yang nanti ada dua cara mengenalinya. Oke, sekarang saya ajari dulu cara mengenalinya. Ini yang pertama. Tapi gini juga, jangan juga cepat-cepat kita menilai. Ini salah. Ini juga nih orang-orang udah diajarin jadi cepat menghakimi kita, itu juga. Ya, ini bukan untuk itu ya. Mari kita buka Matius Matius 7
ayat 15, ini dia, ini teksnya ayat 15 sampai 23. Terutama kalau kita baca ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa buah yang melawan firman Allah ini? Kalau buahnya itu melawan perintah Allah. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berzina. Misalnya salah satu aliran sekte nih, itu mengajarkan kau boleh tidur dengan siapa saja di dalam sekte ini. Itu children of God. Pemimpinnya meniduri semua anak buahnya. Itu udah pasti sama dengan orang yang bunuh diri. Kalau dia bom bunuh diri untuk membunuh orang lain, bukankah kita ada perintah jangan membunuh? Kasihlah sesama manusia. Jadi kalau dia udah membunuh, langsung kita tahu, inilah yang tadi saya bilang lari kali, ngaco banget. Langsung kita kenali kalau ngaco banget. Jangan mencuri, tapi laporan keuangan nggak beres untuk dirinya sendiri. Kalau di gereja kita ini yang saya sukai, bahwa di HKBP paling tidak kita betul-betul memperhatikan soal ini, soal seperti ini. Dari buahnya itu sebabnya sintua dan pendeta pasti akan memeriksa siapa yang mau khotbah. Betul nggak? Itu kan, ada nggak saringan kan? Itu sebabnya kita begitu Inang. Karena hati-hati jangan sampai domba kita dikhotbahi oleh serigala berbulu domba. Itu makanya Inang kalau nanya kenapa sih pendeta ini nggak boleh ini, kenapa sih pendeta ini nggak boleh, bukan soal pendeta ini nggak boleh begini, tapi itu adalah soal bagaimana pendeta-pendeta merasa bertanggung jawab terhadap apa yang domba yang dipercayakan padanya. Yang kedua, bahwa filternya adalah kalau apa yang dia katakan tidak terjadi, artinya bernubuat palsu. Ini ada di Keluaran. Bernubuat palsu ini maksudnya apa? Seperti hari-hari terakhir ini, Inamang. Kalau dibilang hari segini kiamat, lalu nggak terjadi, khotbah selanjutnya nggak usah didengar lagi. Betul nggak? Betul nggak Inamang? Kayak ragu Inamang ini. Makanya hati-hati terhadap nubuat-nubuat seperti ini. Nah ini, lalu cara yang ketiga, ini saya kemarin ada bikin website, boleh ditampilkan nggak ya? Lalu di slide berapa ini ya? Atau ada mungkin di materi kita. Ada satu di situ saya buat workingpreacher.org. Saya lupa di mana itu. Ada ya? Ya pokoknya ada lah. Workingpreacher.org. Jadi cara melihatnya juga begini. Pertama, kenali website ini punya siapa. Yang paling aman Sabda. Tapi Sabda itu kebanyakan tafsirnya dari Matthew Henry. Matthew Henry ini adalah teolog Inggris yang juga menulis sudah agak 1800-an menulisnya. Jadi ini tulisan lama, makanya dia bisa digunakan berulang-ulang karena gratis. Kebanyakan tafsir itu bayar, karena memang mahal ya. Jadi kalau mau pendeta Inang kaya dengan teks, belikan di buku tafsir. Karena mahal. Buku tafsir itu mahal. Alkitab itu berapa yang beli? Ya ini edisi belajar kan? 400 ribuan ya? Berapa sekarang? Oh udah naik itu. Ini coba dikasih lihat Inang, Alkitab yang ini. Ini Alkitab yang lumayan baik ini. Edisi belajar. Jadi ini terbitkan oleh LAI. Saya rekomendasi juga ini. Kalau mau pakai silakan dipakai. Tapi ini mahal.
Mahal sekali. Di sampingnya langsung ada tulisan, di bawahnya langsung ada tulisan. Iya. Bahkan sebelum mulai kitab ada keterangan konteks. Itu yang perlu sekali kita dapatkan. Keterangan konteks. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat satu-satu teks yang kita baca. Mazmur 23. Mazmur 23, kebanyakan dari kita, ini misalnya dia cerita soal Tuhan membawa hambanya dengan aman, kita adalah hambanya, kita adalah gembala, dan seorang gembala akan membawa domba ke jalan yang benar. Itu sebabnya di dalam Mazmur ini, saya bilang ini adalah Mazmur yang paling generik, bisa untuk semuanya. Dalam salah satu tafsir, ini salah satu karena orang yang menulis tafsir ini beda-beda juga namang. Dalam salah satu tafsir dikatakan Mazmur 23 itu ditulis ketika Daud sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Terutama ketika masih ingat ketika dia memotong ujung jubahnya Raja Saul. Jadi cerita itu dia masuk lalu dia potong ujung jubahnya. Karena sebenarnya dia sedang terancam di situ. Dia sedang terpojok, tidak ada tempat untuk lari, dia hanya ada dalam gua itu, tapi toh ternyata Saul tidak bisa melihat dia, bahkan dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Dan disitulah kemudian kita tahu, oh Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di air yang tenang. Jadi ini ditulis ketika dia berada dalam keadaan bahaya dan kemudian dia dilepaskan dari maut. Kira-kira itu konteksnya. Nah, kalau kita tahu itu, kita jadi tahu juga, oh berarti ini kalau ada orang lagi susah, lalu kita ceritakan soal Daud dan Saul itu, lalu ketika kita bilang hitape, lalu kita bilang hitape ada dalam keadaan bahaya. Apalagi ini buat orang-orang yang sedang takut, lalu kita khotbahkan itu, songon panurirang nih, songon carita nih si David mah hitape adong dalam keadaan bahaya alai boido ibuat debata ibana lepas dari bahaya. Jadi itu bisa jadi sebuah penambahan cerita, tapi jangan pernah menggunakan ini tafsir alegoris. Nah sekarang kita masuk inamang ke kitab yang agak susah. Kita langsung masuk dulu ke 1 Tesalonika. Gitu ya. Kita masuk ke 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 4. Sebentar saya buka dulu file-nya. Satu Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 ini adalah ini khotbah yang sering dibaca waktu memento mori. Nah, Mang, ini minggu tutup tahun gereja, paringotan akan mate. Kira-kira begitu. Jadi ini sering sekali muncul di ayat begitu. Di 1 Tesalonika ini adalah surat pertamanya Rasul Paulus. Jadi ini yang pertama kali ditulis dengan surat Galatia. Di awalnya inamang saya harus kasih tahu bahwa memang Rasul Paulus itu ketika di awal menuliskan dia menantikan kedatangan Kristus, dan Kristus itu seolah-olah akan datang di waktu dia masih hidup. Begitu cara dia menulis. Mari buka 1 Tesalonika 2 ayat 19. Di 1 Tesalonika 2 ayat 19 dikatakan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Artinya kalau Tuhan nanti datang lagi, apa yang sudah kamu ceritakan? Ini orang-orang ini sudah saya kabari Injil. Jadi dia dari bahasa ini kita mengetahui bahwa Paulus
betul-betul merasakan bahwa Tuhan akan datang kembali di waktu dia masih hidup. Karena itu pertanyaannya adalah, jadi ini pertanyaan adalah, lalu yang mati duluan gimana Paulus? Tuhan datang nanti nggak ketemu lagi dong. Jadi pertanyaan ini betul-betul ditanyakan oleh orang-orang yang menantikan bahwa dia akan ketemu Kristus pada zamannya. Dia tanyalah ke Paulus, lalu Paulus menjawab seperti ini di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang tadi kita baca. Mana nih? Ayat 14 saya baca ya. Oh, saya baca ayat 13. Bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Artinya, amang tahe sayang nai ngama teho ape dang rodope Tuhan Yesus. Itu sebenarnya tangisannya namang. Ini bukan tafsir orang yang tanpa pengharapan menangis, tapi pada waktu itu ini ditulis betul-betul mereka menantikan Tuhan Yesus. Jadi ketika dia lihat opung yang meninggal duluan sebelum datang, Tuhan Yesus bilang, amang tahe sayang nai ngama teho opung apa nengro nama Tuhan Yesus dak pajupang beho. Gitu kira itu sebenarnya artinya nama. Nah ini yang kalau kita cuma baca begitu aja mungkin tidak akan menemukannya. Sehingga dia bilang, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Jadi yang sudah meninggal ini akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Tetapi kemudian masuklah perdebatan teologis kita di ayat 15. Ini yang kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Nah ini dia, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Bahasa itu di surat Songonon, karena dia merasa kita akan tinggal sampai kedatangan Tuhan. Yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi kita yang hidup, ketika ketemu Tuhan kita nggak akan duluan ke surga. Tapi yang mati ini, itu dia di ayat 16, sangkakala akan berbunyi, yang mati ini dibangkitkan lagi, baru kita sama-sama lah. Di ayat 17 kita yang hidup masih akan tinggal dan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Oke? Nah ini agak sulit dinamang karena ini ditulis dengan pemahaman ini sesungguhnya ya, bahwa Paulus memahami bahwa dia memang akan diangkat bersama-sama dengan menyongsong Tuhan. Tapi ini kemudian berubah, lama-lama berubah, bahwa kemudian dia mengatakan tidak ada yang mengetahui waktunya Tuhan. Gitu. Karena kenapa ini terjadi nanti di surat Timotius ada yang tidak kerja lagi. Aneng ro nama Tuhan nih, bahasa kita karejo, tapai mama. Lalu dibilang jangan begitu juga, kerja. Makanya dibilang hendaklah yang tidak bekerja, tidak makan. Nah ini kalau ditafsirkan harfiah seperti itu bisa pusing kita yang ngomong. Pusing kita. Tetapi yang pasti adalah dari pemahaman ini apa pesan yang mau kita bawa ke jemaat sekarang. Ini saya baca dari. Nah ini misalnya Inang Hertina Purba Boru Sinaga. Ada nggak son? Mana? Oh ya siap. Nah ini bicara soal bagaimana jiwa mereka yang telah meninggal. Gitu ya, bagaimana mereka mengenal Kristus, bagaimana mereka mengenal Kristus sementara mereka sudah meninggal sebelum kita perkenalkan dia kepada Tuhan Yesus. Itu jadi ke situ pertanyaannya. Tapi kemudian aplikasinya adalah, jadi misalnya satu, kita tahu bahwa semua orang akan menghadapi kematian. Yang kedua, kita tahu bahwa yang mati dalam Kristus akan bahagia. Lalu yang ketiga, bahwa iman dan pengharapan yang kita miliki dapat membuat kita semakin kuat menghadapi setiap pencobaan dan pergumulan di dunia ini. Nah,
ini adalah tafsir moral. Nah, Mang, aplikasi ini adalah tafsir moral. Apa yang bisa kita kerjakan? Pesan masa kini ini menguatkan, gitu ya. Ini pesannya menguatkan. Tapi sebenarnya teks ini, kalau teks aslinya, pesannya kepada jemaat itu, ini bukan kepada kita. Pesannya kepada jemaat itu adalah una pola mabiar hamu namatei tonggo anon masuk tuh harajon di surga, harajon di bata. Una pola mabiar hamu nang pengamate halaki dang rodo petua ta Yesus tonggo sarupa hitan non masuk tuh harajon di bata. Itu pesannya. Sehingga pertanyaannya mungkin lebih tepat ketika bagaimana dengan opung kita yang tidak mengenal. Gimana? Satu, yang mati dalam Kristus akan dinilai dalam Kristus. Yang tidak mati dalam Kristus itu urusan Tuhan. Gitu sebenarnya. Tetapi yakinlah, pesan nomor 2-nya ini jadi membuat kita agak sedikit berdebat secara teologis yang tadi saya bilang. Di mana orang yang sudah mati? Gitu ya. Nah, ini teologi gereja kita agak beda-beda. Dari buku ND agak beda. Ada 2 pendapat kita. Yang pertama, kalau pendeta pasti ngomong inganan parsatokinan. Betul ngomong pendeta ya? Inganan parsatokinan. Itu kan? Bagi kamu deh. Ale tonggo pe tabege adong nasing nama dok ngaso nang be ibana do debatai surgo. Tabege di. Jadi dia do amat tahun manang inatana borhaton. Di inganan parsatokina do manang ngalang suktu debata. Di mana? Disinilah muncul teori Katolik yang namanya purgatori. Tempat sementara di mana semua orang dikumpulkan sebelum dia masuk dihakimi ke surga. Kita enggak begitu. Kenapa? Karena akhirnya yang di sini bisa dibelikan surat pengampunan dosa. Jadi dia udah mati, kita beli di sini supaya lunas dosanya masuk surga dia. Bukan begitu. Kalau kita ingat pengakuan iman rasul ya apa? Aku percaya pada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am. Oh, bukan, salah. Aku percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan mati. Kelak. Berarti penghakimannya belum. Betul? Sama seperti ayat ini, nanti kita akan dihakimi. Kecuali yang itu. Pada saat ini juga kamu bersamaku di surga. Tapi itu pas langsung dari Tuhan Yesus. Seperti Elia yang langsung naik. Itu kasus khusus. Jadi ini adalah perdebatan kita. Ini ya do amongon sonari amak padita. Ini do inongan sonari inak padita. Saya terus terang ya diantara sesama pendeta kadang-kadang juga beda tafsir juga. Nama. Ada mandok nggak langsung on sonari surga. Padahal nanti Tuhan akan datang menghakimi orang hidup dan yang mati. Sehingga tafsir ini kalau mau aman, ini kalau mau aman, hindari membicarakan doktrinal. Kecuali ini khotbah pengajaran. Apa yang dimaksud khotbah pengajaran? Nah, ini saya mau sebelum kita masuk sini boleh dibuka Amang slide nomor slide 58. Jadi tipe-tipe kita dalam memilih khotbah itu, gereja kita pakai tipe liturgis.
Jadi kita mengikuti bacaan teks gerejawi pada saat itu. Paskah, sekarang Minggu Dum Trinitatis. Kita akan ikuti itu. Jadi kalau tema-tema moral itu ada di Minggu Dum Trinitatis. Disinilah kita belajar tentang moral. Nanti hari Minggu ini tentang dosa terhadap Roh Kudus dan lain sebagainya. Tetapi tema liturgis ini jadi susah ketika menghadapi teks seperti tadi, karena teks tadi hanya akan muncul dia di Parningotan Namoding, cuma di situ aja muncul ya. Sisanya kita nggak pernah keluar. Sama seperti Habakuk misalnya, pasti jarang sekali baca Habakuk. Ada yang pernah mendengar khotbah Habakuk di gereja kita? Pernah itu di AKBP. Tapi mungkin hanya 2 kali saya khotbahkan Habakuk ini. Yang kedua adalah tipe pengembangan teks. Nah, ini tipe pengembangan teks ini adalah tipe di mana khotbahnya itu melihat situasi lalu memilih teks. Inilah yang nanti Amang Ina akan lakukan kalau sudah punya teks khotbah yang 3 ini. Lihat situasinya, meninggal, duka, sukacita, baru pilihlah khotbahnya. Ini khotbah itu menyesuaikan kepada situasi. Kalau yang tadi, teks itu akan berlaku untuk apapun yang sedang kita hadapi, kita hanya mengikuti tahun gerejawi. Tapi tipe nomor 3 adalah tipe eksposisi. Boleh next? Tipe eksposisi. Ini jadi soal seri, khotbah berseri, khotbah pengajaran. Jadi kalau temanya adalah soal di mana kita sesudah mati, lalu di khotbah dijelaskan, itu bisa berseri sampai sebulan. Pernah dengar khotbah seri? Pasti bukan di kita kan? Khotbah seri. Dulu saya pernah ide numpang usul. Sebenarnya liturgi AKBP di almanak kita itu bisa sebenarnya buat khotbah seri. Asal kita tahu dari setahun sebelumnya kita lihat almanak ini di minggu berapa bisa seri, kita persiapkan, lalu itu jadi khotbah pengajaran. Di khotbah pengajaran ini mungkin baunya mungkin jenisnya lebih membosankan, modelnya seperti Pak Stephen Tong. Tetapi ini jadi soal doktrinal, dan menurut saya ini agak kurang di kita. Kita kurang banyak eksposisi. Eksposisi itu menjelaskan apa yang dibalik dari apa yang kita baca ini. Eksposisi, betul-betul diekspos ayat itu. Salah satu contohnya saya pernah eksposisi untuk khotbah, mari kita buka Matius 1. Ini adalah kitab yang membingungkan kalau dikhotbahkan waktu Natal. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Amang Inang pernah dengar khotbah Natal pakai Matius 1 ayat 1 sampai 17? Silsilah Yesus pernah? Pernah dengar? Pernah? Apa isinya? Ayo saya tantang dulu, apa isinya? Apa isinya? Apa isinya? Nah, ini bagaimana cara mempersiapkan khotbahnya dengan menarik, apa isinya? Hanya nama-nama? Biasa langsung ke pesan moral dia. Atau bercerita soal ya Yesus itu anak manusia begini ya, dia keturunan Daud, seperti dinubuatkan dan lain sebagainya. Pernah dengar gitu ya? Oke, eksposisi itu seperti apa? Ini saya kasih tahu Pertama, mari kita lihat Matius 1 ayat. Jadi eksposisi itu adalah memaparkan apa yang tertulis tapi jauh melebihi yang tertulis. Matius 1, kalau kita baca ayat ini, saya mulainya begini. Matius 1 ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Kalau di Tarombo dan adong nama nurat songonon on sian istri ni sion. Hanya Daud yang dituliskan seperti ini tarombonya.
Oke. Istri Uria. Kenapa begitu? Jadi saya jelaskan apa yang terjadi dengan Uria, begini. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Salomo memperanakan Rehabeam. Tapi memang kita harus tahu bahwa sesudah Salomo Israel pecah. Israel pecah dua. Israel pecah, Israel utara dan selatan. Lalu yang terjadi adalah misalnya raja ada yang membunuh anaknya sendiri untuk dipersembahkan ke dewa. Ini ada raja yang betul-betul melukai hati Tuhan. Jadi saya ceritain ceritanya. Jadi raja ini begini. Enggak cuma sekedar nama dia. Nama ini ada ceritanya. Raja ini begini. Raja ini begini. Lalu orang, masa? Betul. Tapi Tuhan Yesus bisa datang dari cerita seperti itu. Cerita keturunan yang luar biasa kacaunya. Cerita keturunan yang jujur terhadap kisah hidupnya. Tapi justru Tuhan memakai garis raja ini untuk mendatangkan seorang penyelamat. Jadi ketika Bapak Ibu merasa hidup saudara-saudara kacau, hidup saudara-saudara hancur, Tuhan masih bisa pakai saudara-saudara, karena keselamatan pun datang dari cerita seperti ini. Wah, langsung orang, puji Tuhan gitu. Gitu nih, saya nggak mau inamang jadi kayak saya berkhotbah, bukan untuk berkhotbah. Saya mau menunjukkan bahwa tafsirnya bisa seperti itu ketika kita mengeksposisi narasi dan teks tersebut. Kenapa enak? Bisa, karena ini teksnya jadi teks eksposisi. Karena nggak ada yang bisa kita tafsir dari si ini anaknya sini, sini anaknya sini, sini anaknya sini. Apa? Tapi kalau kita tahu sejarahnya, baru kita mulai, betul juga ya, cerita ini kacau juga cerita ini. Ini cerita yang kacau. Jadi apa yang ada di sini? Satu, jujur terhadap sejarah. Jujur. Itu orang Batak mau berbeda, tak coret saya tarubo. Gabi lulu. Karena kami dari keluarga mama termasuk yang dicoret dari Tarumbo kami, sampai membentuk tim gabungan pencari fakta. Dia dohamion gitu. 7 generasi mama baru Marpaung, 7 generasi ada di Garoga. Garoga itu ada di Batuna 2 lagi, masih ke atas di Pangaribuan. Kampung yang terpencil ada Marpaung 7 generasi. Hulului Habima tuh Porsea, dia do utanami. Nggak ada yang memasukkan nama opung kami ini. Amak tahengerinai. HP di Jakarta ikon isukut do ison Marpaung dia do hamu ison di Jakartaan. Tiki di Medan tak ada nama nukun. Di Jakarta kami sukun Marpaung dia do hamu. Kami bentuk tim gabungan pencari fakta mengalului isi dohita. Jadi ison kami masuk mau terus ada pungan Marpaung ijalo muse itu nami do hamu. Enak kan? Baru mah hami sih. Masuk mah. Ale temuan timon Marpaung nasing do hami. Gabi pindah mahami. Sen Marpaung tu Marpaung nasing. Gabi 2 Marpaung hami. Karena ternyata temuannya mengatakan opung di sana di Porsea waktu itu toho hami do hamu. Waktu itu kalian begini-begini kami coret. Khotbah eksposisi itu kan susah banget itu, Mang. Kenapa harus itu yang kita bahas duluan, Mang? Bukan Inang. Jadi kenapa saya bilang eksposisi? Bukan karena 1 Tesalonika 4 itu kalau dibahas dengan cara eksposisi itu sangat menarik. Tetapi kelemahannya nggak semua kita sanggup melakukan. Nggak semua, sehingga pesan yang Inang sampaikan, Inang Boru Purba ya, Inang situ mau orang, isir warna, daung Inang Flora, daung, Inang Purba do, Boru Sinaga, Inang Purba do. Iya, yang di belakang, iya itu. Maafin Inang, saya nunjuk begini. Nah ini kan Inang menulis tentang ini.
Jadi yang ditulis Inang, Inang Purba Boru Sinaga, Inang Hertina, Inang yang di belakang. Yang dibahas ini adalah tulisan paper Iya, daripada Inang 1 Hertina. Tesalonika 4. Yang ditulis Inang ini adalah pesan moralnya. Boleh, tentu boleh, karena untuk memaparkan secara eksposisi punya skill yang berbeda. Gitu dia. Tetapi kalau Inang Amang punya waktu dan mau kuliah lagi, eksposisi itu menjadi pengajaran yang luar biasa bagi jemaat. Karena itu akan menetap. Kenapa menetap saya bilang? Kadang-kadang orang ketika diajari yang seperti yang saya katakan tadi, saya yakin Inang Amang akan ingat apa yang saya bilang tadi. Soal Salomo dan Daud ini. Banyak kepong. Seperti itu tarombonya. Kenapa? Karena itu ada kebaruan dalam eksposisi. Tapi kalau dalam pesan moral, kelemahannya, tafsir moral, kelemahannya adalah ayo boto di dang boy margabu suboto di huboto do iko sabar pai mau Tuhani huboto di gitu. Ini dia. Tapi kalau mau sesuatu yang segar, bisa ditambahkan info-info itu ini. Ya, misalnya pada waktu itu orang-orang betul-betul menantikan Kristus datang, sehingga ketika dia menantikan Kristus akan datang, yang terjadi adalah hidupnya jadi berbeda sama sekali. Hidup orang yang menantikan Kristus akan datang pada waktu dia hidup itu berbeda sekali dengan orang yang nggak tahu Kristus akan datang kapan. Bedanya apa? Lebih serius, karena dia tahu Kristus akan datang. Rona ma Tuhani, itikiku, huida doan lo Tuhaniro. Udah beda langsung situasinya. Beda sama orang yang nanti Tuhan itu akan datang, kita nggak tahu. Jadi kalau mau pesannya seperti itu, jadi jauh lebih kuat. Tetapi bisa juga jadi penghiburan. Misalnya ada yang meninggal, lalu kita bilang, Inang, Amang, nanti kita akan bertemu lagi. Karena Tuhan datang, kita akan bertemu lagi bersama-sama. Itu jadi penguatan. Tetapi ini saya mau katakan, kenapa saya angkat ini? Karena teks ini sulit sekali untuk ditafsir ketika kemampuan kita masih memulai dan masih terbatas dengan buku-buku. Tetapi teks ini sangat menguatkan ketika diberi menjadi pesan moral seperti yang Inang Hertina lakukan. Kira-kira begitu Inang. Jadi ini satu teks yang seperti itu. Nah, teks selanjutnya, opung teksnya ada opung. Ada nih surat opung. Nang Flora, ada. Kolose do, oke Kolose ujajo. Berikutnya Kolose. Jadi ini adalah khotbah khotbah Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Jadi yang saya suka adalah ketika Inang Flora tulis ini ditulis ditulis dari penjara, gitu ya? Yang tulis kan? Ini ditulis dari penjara. Lalu ada kemunduran perdagangan. Lalu ada ajaran palsu Yahudi, Yunani, Asia yang merembes ke kota itu. Itu sebabnya Paulus mengirim surat, kata Inang. Karena itu surat ini pesannya Inang Flora adalah dia lebih lebih satu demi satu. Jadi misalnya ayat 5, 6, 7, 8 artinya kita harus melenyapkan sifat-sifat yang ini yang disebutkan di situ. Kolose 3 ayat 5 hawa nafsu, nafsu jahat dan lain sebagainya itu harus kita hilangkan, kemarahan, geram dan lain sebagainya. Lalu Kolose 3 ayat 9 sampai 10 juga harus kita cari pengetahuan yang benar dari Allah supaya kita bisa menanggalkan manusia yang lama. Itu kata Inang. Lalu ini yang tadi saya bilang, makanya Inang naik sini. Kolose 3 ayat 11, kita harus menghilangkan perbedaan keadaan sifat dan karakter yang diciptakan Tuhan dengan tujuan agar manusia saling mengenal, berinteraksi, saling memahami.
satu dengan yang lain, perbedaan dan lain sebagainya. Jadi maksud Inang perbedaan ini diapain Inang? Enggak, yang Inang tulis ini perbedaan ini harus diapain? Sampai ada PDI dan apa ini? Demokrat, PDI dan Golkar. Sepertinya itu aja yang berantem, Demokrat, PDI dan Golkar. Oke. Sekarang, jangan gitu dong, sebut merek. Nah jadi gini, sekarang saya kasih tahu latar belakangnya supaya lebih menarik. Latar belakang teks ini, kita harus tahu bahwa ketika Paulus menulis untuk jemaat di Kolose ini, ketika dia mengatakan ada orang sesat, ketika dia mengatakan orang sesat, yang dimaksud dia dengan orang sesat ini harus hati-hati kita. Yang dimaksud dia dengan orang sesat ini adalah sebenarnya bukanlah nabi-nabi palsu seperti yang kita bayangkan. Yang dia maksud dengan orang sesat di sini, jangan sampai terkejut kita, adalah murid-muridnya Petrus. Kenapa? Karena murid-muridnya Petrus Yahudi, bersunat. Dan mereka mengatakan, kalau mau jadi Kristen, kamu harus jadi Yahudi, kamu harus bersunat, kamu harus ikuti hukum Taurat. Sementara Paulus sudah datang duluan, lalu bilang, enggak, Kristus untuk semua orang. Kristus untuk semua orang. Kamu tidak perlu lagi bersunat, kamu tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat, karena kamu sudah dimenangkan dalam Kristus. Itu suratnya bolak-balik Paulus tulis kemana-mana. Begitu dia pergi dari Kolose, masuk rombongan muridnya Petrus. Rombongan muridnya Petrus bilang, enggak, kamu harus disunat. Makanya nanti ada sidang di Yerusalem di Kisah Para Rasul 15. Di Kisah Para Rasul 15, para rasul bersidang untuk mengatakan, ini si Paulus ini sesat atau kita yang sesat. Lalu mereka kemudian memutuskan, tidak, rupanya Kristus melampaui segala yang kita sebut tadi. Artinya, kenapa dia menulis seperti itu? Karena pada waktu itu betul-betul Yunani dan Yahudi partokar, olan Yahudi dona selamat. Kalau kita sekarang tidak lagi memahami seperti itu, harusnya. Jadi apa pesannya misalnya? Pesannya, satu, jangan cepat-cepat. Ini bukan untuk antar suku, ini sebenarnya untuk bilang, jangan cepat-cepat bilang aliran Kristen ini sesat. Jangan cepat-cepat bilang begitu, karena dalam Kristus sebenarnya kita ada dalam perbedaan. Tapi dalam Kristus, ketika kita masuk ke Kristus, ya itu semua sama kita dalam Kristus. Bukan lagi soal tradisi-tradisi yang berbeda-beda ini. Dan betul sampai sekarang inilah yang membuat kita berbeda. Jadi Kolose 3 mengatakan, oke, kalau begitu bagaimana, apa cirinya murid Kristus? Itulah yang Inang bilang di ayat 5 sampai 10 tadi. Jauhi hawa nafsu. Kalau buahnya itu, ya kita bilang murid Kristus, tapi yang satu masih melakukan yang ayat 5 sampai ayat 7 tadi. Apakah dia murid Kristus? Kan enggak. Harusnya di dalam murid Kristus tidak ada lagi orang ini, nggak usah lagi kita bilang aliran A, B, C. Tapi kalau semuanya melakukan yang ayat 5 sampai ayat 10, kita udah murid Kristus. Itu jadi unang saya dokone hamu sion dak Kristani dang masuk tu surga. HP iwana dak kaya manakko. HP naon ala terus manakko, ala dongata sagareja gabeta dok odona selamat dak selamati. Gitu kira-kira apa yang mau Paulus tegaskan itu, dan inilah tafsirannya. Gitu. Jadi baca konteks itu penting sekali, membaca konteks. Memang perlu pimpinan Roh Kudus ini memang berkhotbah ini. Nah, betul lah. Saya dulu kalau mau khotbah hitir-hitir tiki perjolo nang marjamita hitir-hitir ada bah. Kenapa? Takut salah. Masa aku khotbah salah mantah ya. Apalagi
kok kalau di AKBP Sintua kritis nang. Apa dita? Salah do jami tamunai katanya. Itu kan, dang Sony, adong ko dang Sony apa? Dia ngomong Mervin, Sony doang, dang, akan abur jadi lah. Padita, dang ison, ipu di do, ibilik parhobasan padita. Salah do naik do munanaking kan. Bisa seperti itu Inang Amang. Menurut saya bisa. Bisa kenapa? Kalau dia salah fakta. Salah fakta itu misalnya bilang, nggak gudang bisa nasong-songonon, HP daong, kan itu. Tapi kalau tafsir jangan. Tapi kalau fakta, faktual itu. Jadi ini kita lihat salah dia, Amang dah songoni Amang. Tapi pelan-pelan menyampaikannya. Jangan dilihat orang. Jangan nih joloni natorok debah. Amang naking mau lihatnya mah gitu. Kalau saya digituin saya mau lihatnya mau lihatnya. Saya udah pernah begitu di GKI. Jadi di slide ini saya bikin negara Cina kan gitu. Negara Cina melakukannya. Datang dia. Waktu selesai nih salaman kan Pak Pendeta. Sejak zamannya Pak Harto kami sakit hati dengan kata Cina. Tolong Pak Pendeta jangan pakai kata Cina lagi. Tionghoa katanya. Ya, tapi dia yang orang Cinanya. Salah lagi. Dia orang Tionghoanya. Nggak bisa karena itu perasaan dia. Kan gitu. Sama seperti Inang Amang kalau ada orang Manado khotbah jelek-jelekin orang Batak pasti tersinggung. Tapi kalau orang Batak yang bilang gitu, toh mekel lidah. Kayak gitu. Makanya saya kalau khotbah jarang sekali saya menyinggung suku lain. Edang berani pada bah. Hola madok ana masa di diriku. Jadi kalau orang Batak jangan singgung-singgung orang Papua, perang nanti. Singgunglah orang Batak sendiri. Orang AKBP singgung AKBP. Saya pernah juga salah itu. Saya bilang misalnya stereotipe gitu kan. Orang Manado nih suka pesta. Pas khotbah di GPIB. Pak Pendeta, tidak semua orang Manado pesta Pak Pendeta. Tapi kalau saya udah dengar pendeta lain khotbah gitu, ketawa orang, tapi giliran pendeta KBP langsung Pak Pendeta. Orang Manado tidak semuanya pesta Pak Pendeta. Waduh, salah juga. Sama kayak orang Batak, ada orang Manado, bukan orang Manado. Ada orang non HKBP datang ke HKBP lalu bercerita tentang ya begini. Ya memang kita ini ya HKBP salah satu gereja yang memang ya kita inilah ya suka ngumpul-ngumpul untuk kalau mau ada pemilihan Eporus. Tersinggung pendeta. HP mau lepas di HKBP nama Dok Sony, mekelun tohodo. Ale mau nasing. Bapak urusanmu sopang. Ugarar hami kamu lao palelewan hami katanya. Gitu, ini khotbah, ini kode etiknya Inang Amang. Ini saya kasih tahu, ini kode etik. Jangan menyinggung orang kalau itu tidak kena ke kita. Kalau kita menyinggung orang, meskipun itu benar, bisa jadi hinaan, bukan nggak lucu lagi. Tapi kalau itu terjadi di kita, itu jadi lucu karena kita yang jadi objeknya. Ini saya kasih tahu supaya jangan kena offside Inang Amang. Belajar dari pengalaman saya udah offside juga 2-3 kali offside loh. Makanya sekarang karena udah pengalaman juga, jadi saya kalau pembicara di sinode lain nggak pernah saya singgung soal sinode itu, nggak berani saya singgung. Saya singgung gereja saya mau lo di HKBP. Kita masuk ke 30 menit terakhir. Iya, aman itu. Itu dia sebabnya nanti ketika kita termasuk di Kolose ini, misalnya nanti kita khotbah, tidak ada orang ini, jangan sampai kita penafsirannya soal ketiadaan suku bisa tersinggung nanti orang-orang. Ini soalnya adalah ya Bapak mau gereja di Gemim, Ibu mau gereja di GPIB, kita sama-sama murid Tuhan. Itu yang harus kita tekankan dari Kolose ini.
Cirinya apa? Cirinya tidak lagi ada dendam, tidak ada lagi iri hati, tidak ada. Baru itu bisa dipanjangin. Itu bisa dipanjangin. Sehingga bisa juga kita panjangin soal jangan sampai gereja kita ini pecah-pecah hanya karena kelompok-kelompok yang tadi. Saya kalau begini bawanya soal marga ini. Soal marga. Karena itu yang saya tahu. Marga kita ini contohnya. Waktu saya di Belanda cuma 3 pakpahan oleh Tulu. Mas ada 2 nari guru pakpahan. Tikiro bah sono ima disambut tau. Wah, ngarobe amokku, kan? Among ngarobe amokku. Amang teh sama barang langka, amang teh. Amang teh. Ibuan aka idahan nalasi buat sudik, ibuan. Tabu metong namarna boruan isi mah hulala macai tabu ala tulu halak di hutan nami pakpahan si tijak ya kabe bisa di Samosir di Ona Runggu sahuta pakpah sudi kan itu. Begitu saya nginap di salah satu rumah sintua yang pakpahan, datang opung manggil saya, Rojo apa dita katanya. Kenapa opung? Wah si Homar Porngin. Tapi itu pakpahan opung gue bilang kan, sintua, dah kita ya. Dak kita ini namun saya, dak kita ya. Langsung muncul hotel ini, dak kita ya. Lebih ngeri lagi pakpahan di Jakarta. Ini saya cuma bisa ngomong pakpahan, itu kode etiknya, jangan ngomongin marga lain. Bisa disentil saya. Ini bicara fakta. Pakpahan di sini udah maropu. Opuan. Isi do ketua umum sejabodetabek. Dan gope saportibion oleh sejabodetabek gope. Giliran opuan. Jadi kalau ke situ saya sering khotbah ini bahwa di dalam Kristus, ketika kita bilang kita sama-sama murid Kristus, tapi ada persaingan soal iri hati, dengki dan lain sebagainya. Apa tarok dak kita berarti ada ngope Kristus di kita. Isa rupa Kristen deh kita. Buasa gabe dak kita itu ngeri kali. Jadi gitu orang ketawa dia, tapi tersinggung. Ketawa tapi tersinggung. Tapi dia bisa menerima ketersinggungan ini karena saya cerita tentang saya, bukan soal dia. Pasti semua marga ada begitu. Itu kan dong, salah dong. Adong gosong nih di marga-marga. Hola kami do, hola pakpah do. Hola kami do ra. Hola kami do ra soalnya nih dang di marga asing. Gitu, jadi saya ngomong begitu orang udah ketawa gitu kan. Lalu oh iya kena juga nih. Gitu nang. Karena pada akhirnya kalau kita pahami ini bukan soal ada pengajar sesat, bukan. Bahwa orang saling menyesatkan yang lain. Sesat doh. Bah, tapi sesat kita. Apa indikatornya? Iri hati, dengki dan lain sebagainya, itu indikator. Sehingga kalau itu tidak ada, apapun yang bagaimanapun cara beribadahmu, kamu mau nyanyi keras-keras, kamu mau nyanyi pelan-pelan, tapi tidak ada iri hati, tidak ada dengki, itu sama-sama murid Tuhan. Tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang barbar, orang Skit. Sama semua. Betul, penting sekali mencari konteks. Itu sebabnya minggu lalu saya bilang konteks, betul-betul cari konteksnya. Karena konteks itu, ini kalau di Alkitab ini enak, karena dia 1 halaman paling setengah halaman. Gitu. Jadi kalau kita tahu konteksnya, khotbah itu jadi kaya sekali. Meskipun apa yang Inang tulis itu pas juga Inang, karena memang secara harfiah lalu kita ambil pesan moralnya, memang itu dia. Tapi begitu kita tahu konteksnya, kita langsung bisa do HP. Jadi pas. Lalu kita pikirkan bagaimana caranya kita menyampaikan ini kepada orang-orang kita. Yang terakhir adalah dari Efesus. Ini kalau nggak salah, nah ini ya, nah ini Kolose ya. Ya kan, bener kan? Sebentar saya lihat dulu, Nang nulisnya gimana sih? Saya udah sebaca ini.
Iya, Kolose. Ini Amang Sintoleo. Amang Sintoleo yang ini, yang apa? Yang Efesus. Roh yang menghidupkan. Memang karena dia nulisnya masih Kolose. Jadi di sini juga dibilang soal ini tadi saya ingat nih. Soal meninggalkan hidup-hidup yang lama. Artinya kita jadi bicara soal hidup baru. Jadi pesannya hidup baru. Itu betul. Memang orang Kristen harusnya hidup baru, meninggalkan yang lama tadi. Tapi alasan kenapa dia harus hidup baru dan bagaimana cara melihatnya adalah yang tadi saya tambahkan. Sehingga kalau kita sudah hidup baru, perbedaan-perbedaan tadi itu sebenarnya sudah bukan hal yang krusial lagi. Karena kita sudah sama-sama punya indikator yang baru dalam Tuhan. Istilahnya KPI-nya udah sama kita. Jadi mau datang dari HRD A, B, C, D, dari departemen A, B, C, D, KPI-nya sama, kita satu pabrik. Kira-kira begitu. Nah, lalu kita masuk ke Efesus. Efesus 6. Inilah soal yang tadi. Soal apa? Pemerintah. Ya misalnya Amang Sintoleo lah dulu. Ini kan kita orang pemerintahan nih, Amang Sintoleo. Amang Sintoleo memberikan penekanan kepada bagaimana sebagai manusia Kristen, sebagai orang-orang percaya kepada Allah, kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Jadi diuraikan di situ, dan ini adalah tipikal apa yang Amang Leo lakukan adalah pesan moral. Jadi apa yang kita lakukan? Berikat pinggang kebenaran. Apa itu berikat pinggang kebenaran? Dijabarkan. Lalu apa itu berbaju jirakan keadilan? Dijabarkan. Apa itu kaki berkasut kerelaan? Dijabarkan. Dan ini cocok sekali misalnya ketika kita sedang menghadapi minggu-minggu di mana kita sedang menghadapi pesan yang pesan moral, ketika misalnya ada bisa jadi ketika sedang ada pertikaian Amang, ketika sedang ada masalah yang perlu kita pecahkan bersama. Ini kita harus selalu mengingat bahwa waspada ini dia, dan mengenakan senjata yang Allah sudah sediakan bagi kita. Dan itu adalah tafsir yang memang langsung kepada apa yang bisa menjadi pesan kehidupan kita sehari-hari. Nah, konteks di sini adalah jemaat Efesus lagi-lagi kembali mengalami perpecahan antara Yahudi dan non-Yahudi. Makanya kalau Amang ingat Efesus 4, kita punya satu baptisan, satu Tuhan. Ingat ya yang Efesus 4? Mari kita buka Efesus 4. Jadi dia bilang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Jadi orang punya karunia yang berbeda-beda, tetapi terutama mulai ayat 4 ya, kita satu tubuh, satu roh, ya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Di sinilah kita bilang kita satu baptisan, yang dibaptis lagi dan lain sebagainya. Satu Allah dan Bapa dari semua. Ini yang ada di Efesus 4. Makanya Rasul Paulus menuliskan soal perbedaan ini, lalu mengingatkan, hei jangan berbeda, kita ini satu dalam Tuhan, satu baptisan. Jangan ngomong soal yang macam-macam, kita ini satu. Lalu terjadilah perbedaan. Nah, orang Yahudi merasa diri mereka lebih istimewa karena mereka terpilih sebagai bangsa yang dipilih Tuhan. Lalu Rasul Paulus mengingatkan, hei jangan sombong juga, meskipun kamu sudah Kristen, kamu tetap harus memiliki perlengkapan itu, karena kamu bisa saja digoda oleh kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekitar kamu. Nah, perlengkapan senjata Allah ini secara khusus, karena saya rasa Mang Leo tulis ini tadi, bahwa prajurit Roma adalah bayangan Paulus ketika dia menggambarkan berbaju jirah ini. Sehingga kalau kita lihat baju jirah ini, saya pernah lihat pendeta khotbah begitu, dia tunjukkan gambar baju prajurit Roma, lalu dia kasih lihat, kan bajunya itu ada topi yang melindungi semuanya. Kalau Amang pernah lihat di film-film sampai di sini, akibatnya apa? Akibatnya orang itu hanya bisa lihat ke depan. Orang prajurit Roma itu hanya bisa lihat depan, makanya dia harus patuh sama formasi. Kalau bilang formasi
kura-kura gitu. Jadi dia menutup semua badan lalu ada yang rapat begini. Karena dia hanya bisa lihat depan dan dia harus percaya sama ada yang di depan. Jadi kalau kita bicara soal prajurit itu harus patuh sama suara yang ada di depannya. Karena dia hanya bisa melihat ke depan. Dia harus yakin sama perlengkapannya. Jadi sebelum dia maju perang, dia harus periksa perlengkapannya. Karena dia tidak bisa mengandalkan pemeriksaan dari dirinya sendiri kalau sudah perang. Dia nggak bisa lagi lihat-lihat, dia hanya bisa lihat ke depannya, bisa dengar. Serbu, maju, mundur, bertahan. Dia nggak akan lihat lagi bajunya, dia harus yakin bajunya lengkap, baru dia perang. Kira-kira itu yang dibayangkan oleh Paulus. Nah, apa yang dimaksud dengan pemerintah dan penguasa-penguasa? Ada yang mengatakan ini adalah perang rohani. Siapa tadi yang bilang? Ina ya? Bilang perang rohani. Ada yang mengatakan ini perang rohani. Ada juga yang mengatakan ini Paulus kodenya untuk bilang kita harus lawan Roma. Untuk lawan Roma. Karena Roma ini kan penjajah. Roma ini penjajah. Tetapi kemudian kalau kita baca teks yang lain, apakah betul Paulus bicara soal Roma? Karena di sana sini Paulus juga bilang ya kamu misalnya bahkan di kitab Roma dia bilang segala pemerintah berasal dari Tuhan, bahkan yang jahat, bahkan yang bengis kata dia, itu berasal dari Tuhan. Nah, karena itu maksudnya apa ini sebenarnya? Mungkin maksudnya adalah karena kita melawan musuh-musuh yang tidak biasa, musuh-musuh yang tidak bisa kita pahami, musuh-musuh yang akan menyerang kita dari berbagai hal. Terutama perlengkapan senjata ini kan bukan perlengkapan senjata yang biasa gitu ya. Ini kan perlengkapan senjata rohani. Sehingga musuh-musuh kita ini akan menghadapi kita dengan perlawanan yang membuat kita harus berperang secara rohani. Sehingga apa yang disebut perang rohani ini ya harus kita lakukan dengan perlengkapan senjata rohani. Ini ya, ini juga salah satu yang penting bahwa orang yang sedang berperang juga harus kita doakan. Jadi misalnya Paulus ini dia minta didoakan. Aku sedang dipenjara, aku sedang memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Karena itu berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya. Jadi memang ini juga saya ambil pesannya bahwa jangan lupa untuk selalu mendoakan orang-orang yang sedang mengalami peperangan rohani. Jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Mereka harus pakai bajunya, tapi kita juga bertugas untuk mendoakan dia. Ya, mereka pakai baju, kita juga bertugas mendoakan dia. Kira-kira begitu Inamang. Jadi dari tafsir ini, dari yang kita lihat, dari latihan juga, kita melihat bahwa kadang-kadang kita bisa melakukan pesan moral, kadang-kadang kita bisa melakukan pesan tafsir, kadang-kadang kita harus melakukan pesan alegori. Tapi yang paling penting, baca konteksnya. Baca konteksnya ya, Inamang. Nah terakhir, bolehkah ditampilkan slide-nya? Halaman 77. Ini dia. Ini kalau khotbah 20 sampai 30 menit. Inamang rencana khotbah berapa menit? 20. Ada yang pernah khotbah 10 menit? Tergantung ya. Kalau renungan keluarga boleh kali 10 menit. Oh enggak kelihatan ya? Bukan yang slide sebelumnya Mang jelasin dulu itu apa? Khotbah itu bukan menyampaikan tafsir tuh, gitu Mang. Yang mana itu tadi? Ada sebelumnya Mang. Ya itu betul itu. Tapi di mana itu? Saya lupa ini slide yang mana ya. Tahu nggak slide nomor berapa? Ya oke. Ini saya jelaskan aja. Saya tahu maksud. Itu betul Nang. Saya mau ke situ. Kalau kita lihat di sini, nah Mang ini dia. Ini kira-kira struktur khotbahnya. Ada pembukaan,
lalu kita ngomong soal apa isinya, lalu kita ngomong soal kontekstualisasi tentang bagaimana kita melakukannya pada masa kini gitu ya. Nah, next. Jadi isi khotbah ini bukan membaca tafsir. Jadi isi khotbah ini adalah boleh next? Isi khotbah inilah bagaimana kita menyampaikan pesan yang kita dapat dari firman Tuhan ini. Jadi kita harus dapat dulu pesannya, baru kita bisa ngomong ke orang. Jadi memang mendapatkan pesan inilah yang perlu kita renungkan berulang kali, meminta bimbingan Roh Kudus. Karena saya kalau mau khotbah, saya harus dengar, nih kira-kira ngomong apa sih? Ini ngomong apa ke saya? Baru habis itu saya bisa, oh ininya, oh ini intinya. Karena kalau kita sudah dapat intinya, maka menjabarkannya ke masa kini kita itu gampang sekali. Karena kita tahu cerita-cerita masa kini. Tapi yang kita tidak tahu adalah ini firman Tuhan ngomong apa. Makanya lama sekali nanti membaca tafsir, tapi nanti menjelaskan tafsir itu jangan lama-lama. Paling cuma 3 menit aja. 3-5 menit, kecuali khotbah pengajaran, Nang. Nah, khotbah pengajaran baru itu isinya. Tapi kalau adzan eksposisi, itu isinya. Tapi kalau khotbah kita adalah khotbah pesan moral, pesan penguatan, jangan kelamaan di tafsir. Karena khotbah itu bukan menceritakan tafsir. Khotbah itu adalah menceritakan bagaimana pesan firman Tuhan ini bisa saya terima dan saya bagi kepada teman-teman yang ada pada masa kini. Itu makanya cerita pembukaan khotbah itu, ini saran saya, jangan mulai dari Israel. Ini memang kalau iklan YouTube itu cuma 5 detik, ya kan? Iklan YouTube kan 5 detik awal, skip. Kecuali memang bayar YouTube, ya kan, yang premium. Tapi YouTube itu iklan awalnya 5 detik kan. Misalnya iklan, saya banyak iklan TikTok atau iklan apalah gitu. Kalau iklan itu tidak menarik 5 menit, pasti akan kita hapus. 5 detik, pasti akan kita skip. Amang Inang pernah nggak meneruskan iklan karena tertarik sama iklan itu? Di YouTube, jadi mau buka YouTube. Lalu, songona menarik kon. Lalu lanjut, pernah nggak? Pernah. Lain kali lihat iklan itu, apa yang membuat dia menarik? Oke? Saya begitu, saya analisis juga apa yang membuat dia menarik. Lalu kalau khotbah itu nggak usah 5 detik. Khotbah itu bisa dia dalam 30 detik pertama kita harus buat good first impression. Ini metode bicara kalau ini. Kalau dia nggak kita raih perhatiannya dalam 30 detik pertama, kemungkinan dia akan siap-siap tidur. Siap-siap tidur dia. Kalau dia nggak menarik. Jadi Nawang 30 detik pertama begitu Nawang bilang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Israel melakukan perjalanan di padang pasir, langsung Israel Musa, ya Don. Ini dia. Jadi kalau mau khotbah, pertama ini Amang tahu siapa yang mendengar kita harus tahu. Kita harus tahu siapa yang mendengar kita. Ini penting sekali, kita harus tahu siapa yang mendengar kita. Karena tempatkan diri kita sebagai dia mendengar kita. Saya ulangi, tempatkan diri kita sebagai dia mendengar kita. Apa yang kira-kira saya mau dengar dari pengkhotbah ini kalau saya jadi dia? Jadi misalnya saya datang ke Kebayoran Baru, sudah pasti berbeda dengan jemaat misalnya ada di tempat lain. Udah pasti beda. Udah pasti beda. Dan ini selalu saya lakukan sehingga di khotbah pembukaan pertama, di pembukaan khotbah, kalau kita tahu konteks jemaatnya, kita tahu siapa yang mau kita ajak ngomong, begitu kita ngomong, dia langsung kontak dengan apa yang kita bilang. Connect langsung. Makanya kalau sama anak muda, bisa misalnya saya bilang, dulu ya, 2 minggu lalu ya, gue coba aplikasi saham.
Wah langsung, wah pendeta ini main saham nih, gitu. 2 minggu lalu gue coba aplikasi atau drama Korea startup yang saya tonton minggu lalu, wah langsung orang gini, wah drama Korea nih ada apa nih? Begitu kita bilang bangsa Israel, langsung sedih. Langsung sedih dia, iya serius. Jadi ada 2 film Korea, ini saya coba ya. Ada 2 film Korea yang saat ini sedang hits. Pertama orang wah film Korea nih. Pertama ini buat kaum ibu, The World of the Married. Entah kenapa ibu saya suka sekali nonton ini. Langsung ibu-ibu langsung tertarik, wah iya betul ini, betul Amang. Lalu habis itu film kedua adalah Startup. Ini buat anak-anak muda. Wah betul, langsung gitu. Jadi kita ngomong gitu orang langsung, apa yang mau diceritain nih soal hal ini? Kita harus tahu, tapi harus cocok juga sama khotbahnya. Jangan lari-lari juga. Jangan lari-lari juga. Atau saya sering membuka khotbah itu dengan pertanyaan, ini Amang. Ini nggak ada ya di sini. Ya saya nggak ada, saya taruh situ. Nah pertanyaan ini misalnya tanya sesuatu yang dilematis. Jadi saya pernah khotbah soal misalnya siapa itu istrinya raja itu, Isabel. Tahu Isabel? Istri raja. Isokor suaminya Ahab do. Nah, istri raja Ahab. Jadi saya cerita gini, Inamang hari ini khotbah kita soal Isabel gitu. Jangan buru-buru menyalahkan Isabel dulu. Coba saya tanya dulu Inamang. Menurut Inamang ada 2 pertanyaan, hampir tipis bedanya. Membantu sama ikut campur. Membantu sama ikut campur. Apa ini apakah ini membantu atau ikut campur? Kalau seorang istri waktu suaminya sakit ikut membacakan surat-surat suaminya, membantu atau ikut campur? Membantu. Lagi sakit suaminya. Kalau seorang istri tahu suaminya stres, lalu anak buahnya mau datang membawa kabar buruk, lalu bilang jangan kau ganggu bapak lagi stres. Membantu atau ikut campur? Nah, kan langsung dilematis dia. Langsung dilematis. Lalu kita naikkan kesulitan berikutnya. Kalau ada seorang istri ini berteman baik dengan istri bos suaminya. Lalu dia bercerita soal suaminya. Suamiku ini baik loh, nggak ada salahnya kalau dinaikkan pangkatnya. Membantu atau ikut campur? Hah? Membantu? Nah jadi setelah selesai bertanya begitu dan orang sudah, dan saya gini saya senang sekali interaktif. Makanya ini khotbah online ini agak mati gaya juga. Kalau interaktif seperti ini, saya senang menunggu respon. Saya lihat orang, karena orang matanya berbinar-binar. Ini yang saya lihat, bahwa orang sekarang sebenarnya ingin berpartisipasi dalam khotbah. Cuma kita sering sekali menutup khotbah itu seolah-olah itu hanya monolog. Hanya saya ngomong ke jemaat. Hanya pengkhotbah yang bicara kepada pendengar. Tapi sebenarnya enggak, kita perlu reaksi mereka. Jadi jangan lupa bertanya juga sama jemaat. Tapi pertanyaannya jangan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu, apa perasaan Anda? Wah jangan begitu. Pertanyaan tertutup, setuju atau tidak? Ikut campur atau tidak? Benar atau salah? Itu aja, mimpi atau bukan. Dan ketika itu kita lakukan di awal, orang langsung, betul juga kata Amang Pendeta ini. Jadi kalau misal waktu itu saya langsung masuk. Jadi kalau ada suami lagi stres, lalu suaminya nggak bisa menyelesaikan masalah ini, istri bilang, sinilah aku bantu kau, ku selesaikan ini. Ku hadapi pun orang itu. Ikut campur atau bukan? Kalau kita bilang membantu, itulah si Isabel. Kan gitu. Betul kan itu Isabel kan? Gitu, itu maksudnya jangan cepat-cepat menghakimi Isabel gitu saya bilang. Jangan cepat-cepat bilang, yang dia lakukan itu salah. Tapi sebenarnya niatnya membantu. Jadi ada juga kita membantu pasangan kita niatnya, tapi melakukan hal yang salah. Gitu, jadi jangan. Tapi ini beda, ini saya kasih tahu lagi konteks lain. Tapi ini bedanya, kalau orang barat saya tanya pertanyaan yang sama. Dari awal dia bilang kalau suami sakit lalu kita bantu kerjain tugasnya.
Dia bilang itu ikut campur. Semua ikut campur itu buat orang barat. Karena buat mereka itu ya jangan kau ikuti, itu kerjaan suamimu, kerjaan dia, kerjaanku. Tapi kalau orang Indonesia karena asas kekeluargaan, jadi semuanya membantu. Kira-kira begitu nama. Dan ini kalau khotbah nggak apa-apa sekali-sekali melontarkan pertanyaan seperti itu, lalu tunggu reaksi mereka. Dan ini kalau kita sudah tahu inti tema utama dari apa yang mau dikatakan di situ. Tema utama Isabel apa? Bahwa Isabel ini niatnya membantu, tapi caranya kemudian mendukakan hati Tuhan. Jadi tidak semua yang membantu itu ternyata membuat hati Tuhan senang. Kira-kira begitu kita dapat tema dalam 1-2 kalimat seperti itu, selesai khotbahnya. Tapi untuk mencari itu baca tafsirnya yang susah. Gitu Amang. Jadi proses tafsir itu lama, tapi ketika kata khotbah jangan lama-lama. Sedikit saja tafsirnya, kecuali pengajaran. Yang banyak kan aplikasi. Silakan. Amang, saya mau tanya, jadi secara praktikal tuh kita membuat sistematisasi untuk khotbah yang, ya kita kan baru belajar ya, jadi khotbah yang singkat gitu ya, yang masih level pemula, kira-kira tuh morfologinya gimana tuh Amang? Berapa persen ini gitu? Oke. Berapa menit Inang khotbahnya? Berapa menit? Kurang jelas berapa menit Amang Pendeta nanya? 30 menit. Kalau 30 yang tadi, boleh kasih lihat? Boleh next 78? Nah ini dia, ini nah. Kontekstualisasi itu artinya apa? Artinya apa yang sedang dihadapi pada masa ini, ceritakanlah itu. Jadi berapa persen ini? Jadi misalnya yang pertama itu 10%. Pembukaan itu 10%. Jadi misalnya 20 menit ya 2 menit. Jangan kelamaan di pembukaan juga, orang jadi bingung juga, ini mau mulai kemana ini khotbahnya. Lalu isi khotbah ini berarti apa pesan utama yang mau ditampilkan itu? Pesan utama itu bisa sepertiga 30% dari 20, kalau misalnya 20 menit ya sepertiganya berapa itu? 6 menit, 6 sampai 7 sampai 8 menit. Habis itu baru kontekstualisasi. Ini ceritanya. Sebenarnya saya lebih suka kalau Amang lebih lama di kontekstualisasi. Apa yang harus kita hadapi pada masa kini. Tapi ada teks-teks yang tidak bisa kontekstualisasinya banyak. Harus dijelaskan justru tafsirnya, itu yang tadi. Iya. Nah itu memerlukan kemampuan yang ekstra. Itu sebabnya teks-teks yang sudah saya bagikan sebagai tugas itu sebenarnya adalah teks yang paling mudah. 1 Tesalonika 4 kalau ada yang meninggal, kedukaan. Kalau Efesus 6 itu kalau kita sedang menghadapi masalah berat, artinya sedang memutuskan sesuatu, sedang ada pergumulan, perdebatan dan pertengkaran dan lain sebagainya, gunakan Efesus 6. Kalau 3 itu kalau kita sedang khotbah sehari-hari pesan moral. Kalau 3 itu pesan moral, jangan ada hawa nafsu, jangan ada pertengkaran. Jadi misalnya jangan ada begini, jangan ada begitu. Itulah ciri-ciri orang yang belum lahir baru. Lalu Mazmur, kalau tidak terdapat di 3 khotbah yang tadi, Mazmur 23 lah pakai. Pakailah itu untuk hampir segala hal. Ini wisuda. Amang kalau wisuda pakai yang mana? Kalau wisuda pakai aja Efesus 6. Kamu lulus sekarang. Tapi sekarang kamu tidak selesai sekolah ini bukan berarti kamu menang dari segala sesuatu. Kamu justru akan menghadapi pertempuran yang lebih hebat lagi. Pakailah perlengkapan rohani. Apa perlengkapan rohanimu ya? Tahu apa yang benar, ya, berbaju jirahkan keadilan. Kalau lihat ada yang begini, kau jangan cari kerja yang kerjamu akhirnya membuatmu tidak adil dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Bisa, Mang? Ini kelihatannya harus ada sesi pertanyaan ini. Boleh langsung ke mic. Singkat. Untuk berkhotbah, kadang kita sering melihat metode gaya pengkhotbah itu sebenarnya ada baiknya teksnya natsnya dibacakan keseluruhan dulu, ada hanya kita bacakan poinnya aja, atau misalnya nats dari Kolose 3 ayat
1 sampai 15. Kita baca semua dulu atau boleh langsung ke konteks ke aplikasinya lah, boleh. Oke. Kalau kita khotbah, kalau konteksnya khotbah, baca ayat semuanya yang memang kita mau baca. Karena itu ayat kita baca dari firman Tuhan itu. Kalau kita khotbahnya ayat, baca ayat itu aja, Mang. Kalau bacanya perikop, baca perikopnya, Mang. Tapi harus dibaca di awal, karena firman itulah yang menjadi dasar kita berkhotbah. Jangan sampai firmannya nggak dibaca. Jangan sampai nggak dibaca firmannya itulah. Kita harus tetap berpegang bahwa apa yang kita katakan ini bukan dari saya tapi dari firman Tuhan. Kira-kira begitu. Kembali ke mic supaya bisa didengar semua. Kadang saya kan mau dari YouTube, dari TV sering juga mengikuti dari pendeta-pendeta denominasi lain. Kalau dia nggak baca keseluruhan ayat, dari ayat itu dia langsung diterangkannya per ayat. Ya, makanya saya lihat misalnya dengan segala rasa hormat, segala pesan moral. Hampir semua ayat dia pesan moral, hampir semua teks. Sementara misalnya Pak Stephen Tong itu pengajaran. Ya kita bisa lihat gayanya berbeda-beda. Tapi Pak Gilbert kenapa disukai? Karena dia ngomongnya sesuatu yang gampang. Sesuatu yang gampang dicerna. Dan karena saya ini agak peneliti juga, jadi saya mulai memetakan juga. Kalau orang baru-baru Kristen masih semangat, itu dengar Pak Gilbert enak. Tapi ketika dia udah ada pertanyaan, kita semua selamat gak sih? Surga ada di mana? Lalu ini langit baru, bumi baru apa maksudnya? Yang dimaksud dengan dosa asal bagaimana? Khotbah moral sehari-hari. Dan itu menyenangkan. Karena jelas, clear guidance-nya. Tapi kalau kita mau tahu ini sebenarnya ceritanya apa sih? Kita pulang dengan konten. Tapi jadi gini, ada pendeta yang ngomong tafsirnya jago sekali, tapi akhirnya nggak ada ininya. Aplikasinya apa sih, Amang? Nggak ada. Tapi ada yang aplikasi terus, nggak ada cerita teks itu. Nah, ini ada juga. Jadi kalau bisa, Amang, imbang lah, Amang. Karena pada dasarnya kita khotbah bukan di sini, Amang. Kita khotbah karena ininya. Tapi ininya tetap harus kita singgung. Itu pertanggungjawaban kita kepada firman Tuhan ini. Nggak boleh, enggak. Itu kode etik kita. Makanya saya juga sering bilang kalau sama teman-teman pendeta, kalau khotbah, Alkitabmu harus tetap terbuka. Jangan habis kau baca Alkitab kau tutup. Artinya dia ngomong dari mana? Jangan ditutup dong, dibuka dong. Ini masih ada di sini kok. Iya. Ini kan khotbahnya ini untuk kita ke orang yang dewasa ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya untuk anak-anak remaja, apakah kita nanti akan seperti itu pembagiannya gitu, 3 menit untuk pembukaannya, isi khotbahnya, konteks sama aja. Oh gitu, boleh pakai alat peraga mungkin, tapi saya rasa mungkin lain kali ya nanti cara bukan seperti kita ya. Bahasanya beda ya, tapi sama ininya. Oke, tapi caranya juga mungkin nggak serius ya, sesuaikan dengan ini. Terus kemudian Amang, mengenai dari Efesus 6 tadi ya, mengenai kematian itu. 1 Tesalonika 4. Dari mana? Tesalonika ya. Ya sorry. Habis buru-buru. Apakah bisa nanti kita ambil itu contohnya itu atau bukan perumpamaan dari Tuhan Yesus ya, mengenai siap-siaplah kepada 10 wanita yang pegang pelita, itu bisa nggak cocok ke situ? Artinya ketika raja datang, pelitamu akan kamu jaga terus sampai kamu datang. Jadi gini itu kemana tuh lari? Itu yang namanya mengaitkan pesan itu dengan teks yang lain, itu boleh. Silakan Inang. Bahkan menurut saya ambil itu tapi nggak. Ya, salah satu yang perlu diperkuat di kita adalah cross referensi teks. Jadi sama seperti Galatia ini mengatakan, sama seperti ini mengatakan, itu kita kadang-kadang kurang lah. Kadang-kadang ada juga beberapa pendeta, ada saya lihat jago sekali, tapi nggak ya kita perlulah cross referensi, itu bagus ini. Ya, tapi pastikan nyambung, jangan sampai nggak nyambung nanti cross referensi. Kalau kita dengerin khotbah, kadang-kadang kan kita nggak tahu kapan udah mau berakhir gitu.
itu khotbahnya pendeta atau siapa gitu. Sebaiknya itu tipsnya kalau penutup bagaimana, Mang? Kalau tadi pembuka kan tipsnya, contohnya kan tadi pertanyaan-pertanyaan. Kalau penutup bagaimana, Mang? Menutup kadang-kadang tergantung gayanya. Jadi ada orang yang menutup dengan kembali mengatakan. Jadi pesan firman Tuhan hari ini A, B, C. Jadi dia ulangi lagi pesannya. Ada yang menutup dengan pertanyaan nih, Nam. Sudahkah kita begitu? Apakah kita siap melakukan itu? Apakah kita siap kalau Tuhan datang? Menutup dengan pertanyaan. Ada yang menutup dengan penguatan. Misalnya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga kita selalu dikuatkan dalam begini-begini. Kalau sudah ngomong begitu, jangan dibuka lagi, Nam. Jadi ada pengkhotbah udah ngomong gitu, kita udah, amin. Jadi begitulah saudara-saudara, pemain musik udah siap begini dia. Demikianlah firman Tuhan, semoga kita selalu dikuatkan Tuhan di dalam segala pergumulan kita. Kemarin langsung, pemain musik juga langsung, ini pendeta mau nutup kok begitu. Kalau ditutup Inang, jangan sampai dibuka lagi. Orang yang nggak bisa nutup kurang persiapan. Oke, dapat ya. Baik ya, jadi nggak perlu disimpulkan ya. Rasanya 2 jam telah berlangsung dan semua kita bisa meresume apa yang telah disampaikan. Jadi lebih kurangnya ada di buku catatan, sudah 2 buklet kita miliki. Tinggal selanjutnya melatih-latih lah ya, melatih-latih supaya kita bisa menguasai lebih baik. Jadi akhir kata, mari kita berikan tepuk tangan meriah kepada Amang Pendeta Binsar Pakpahan. Dengan satu pengharapan pada kesempatan mendatang kita bisa bertemu kembali dengan Amang Pendeta. Waktu saya serahkan kepada panitia. Terima kasih kepada moderator Citualeo Hutagalung. Terima kasih juga kepada Pendeta Dr. Binsar Jonathan Pakpahan. Sekali lagi kita tepuk tangan. Jadi sesi yang kedua telah disampaikan dengan baik. Kiranya segala apa yang disampaikan dapat kita pelajari dan kita cerna sehingga itu berguna untuk kita menyampaikan firman Tuhan, kabar baik. Baik, sebagai penutup kami undang bendahara kita Situa Parpunguan Pakpahan Tudongan Tubuh mengucapkan terima kasih. Silakan Amang, tutup dengan doa. Baik, mari kita tutup dengan doa. Nah Amang, sekali lagi sebelum saya tutup, jika ada salah-salah kata saya minta maaf. Tidak ada maksud untuk itu semua bercanda, hanya untuk memantapkan pemahaman kita. Dan satu yang saya pegang kalau khotbah ini adalah kalau demikian apakah upahku? Itu dari 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian apakah upahku? Upahku adalah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Setiap kali kita memberitakan Injil, kita menerima itu sebagai upah kita. Karena tidak banyak orang yang terpilih dipakai Tuhan untuk mengabarkan kabar baik. Kita setiap kali kita berkhotbah, ingatlah itu adalah sebuah upah pada dirinya sendiri. Bahwa kita boleh menyampaikan kabar baik, bahwa apa firman Tuhan boleh keluar dari mulut kita yang bukan siapa-siapa ini. Harus pahami itu dengan kerendahan hati. Tidak ada pengkhotbah yang jago. Yang ada adalah Roh Kudus yang membuat orang itu siap, dan para pendengar juga siap mendengar firman Tuhan. Itu ya Amang. Mari kita tutup dalam doa. Allah yang baik, kami bersyukur bahwa kami boleh menyelesaikan 2 sesi bersama dengan penjelasan mengenai hermeneutika. Tuhan, jika kami pikir sebagai manusia, kami pasti tidak sanggup untuk memahami apa maksud dan kehendak-Mu yang kami baca di dalam Alkitab. Namun ya Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan kami. Dan biarlah kami Engkau tuntun untuk mengatakan apa yang
Engkau ingin sampaikan kepada kami. Tuhan, pakai kami ya Tuhan, gunakan kami menjadi pewarta kabar baik. Karena kami tahu bukan kami yang mampu ya Tuhan, tapi Engkau memampukan kami menjadi pemberita Injil. Karena itu perlengkapi Amang Inang yang ada di gereja kami ini, AKBP Kebayoran Baru ini. Tuhan, perlengkapi mereka, pakai mereka ya Tuhan menjadi para pewarta kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bukan hanya di gereja, kepada orang-orang di Punguan Marga, orang-orang yang menjadi kelompok kami, orang-orang menjadi sahabat kami, bahwa kami bisa menjadi para pewarta Injil. Terima kasih Allah, kiranya semua yang kami sampaikan adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Amang Inang tetap sehat, tambah berhikmat, dan juga kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Marilah kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Amin.